Nostalgia, Martin Suryajaya dalam unggahan terbarunya terkait pemberian penghargaan Badan Bahasa 2024 atas buku kumpulan esainya tentang sastra sempat menyatakan sebuah ungkapan yang agak mengganggu benak saya, yaitu ketika ia mengatakan ada semacam rasa nostalgia bukan terhadap masa lalu, melainkan terhadap masa kini. Juga dalam ungkapan, dalam spirit nostalgia akan kesekararangan itu. Dua penggalan ungkapan tersebut mengganggu benak saya dan menimbulkan secara langsung sebuah pertanyaan mendasar. Apakah nostalgia bisa dilakukan untuk kondisi hari ini? Atau lebih persisnya, apakah benar sebuah nostalgia bisa dijatuhkan atas momen kesekarangan yang begitu melekat dengan tubuh sang subjek? Kata nostalgia sendiri, jika kita runut, pertama kali diungkapkan oleh orang Yunani dengan istilah nostos algos. Istilah ini menggabungkan dua pengalaman mendasar dalam kehidupan manusia, nostos yang berarti pulang ke rumah, dan algos yakni rasa sakit atau penderitaan yang tajam akibat kerinduan pada sesuatu yang telah hilang. Secara bersamaan, konsep ini berbicara tentang pulang ke tempat tertentu yang telah ditinggalkan, juga sekaligus di dalamnya mewakili kepedihan yang muncul dari ingatan akan rasa memiliki atas tempat atau segala suasana dan kenangan di tempat itu. Orang Yunani dalam puisi dan mitos epik mereka sangat memahami esensi mendalam dari bentuk nostalgia itu. Kisah Odysseus dalam Odyssey, karya Homer, menggambarkan makna nostos dengan baik. Dikisahkan selama 10 tahun, Odysseus berlayar melintasi lautan yang berbahaya dan menghadapi pertempuran yang tak terbayangkan, bukan untuk kekuasaan atau ketenaran, melainkan demi kembali ke tanah kelahirannya, Ithaca. Ya, bukan hanya tempat fisik yang ia rindukan, melainkan esensi dari rumah, kehangatan keluarga, orang-orang di sekitar rumahnya, dan identitas diri yang berakar pada masa lalunya. Bagi Odysseus, pulang bukan sekedar menjejakkan kaki di tanah Ithaca, tetapi juga usaha untuk mendapatkan kembali jati dirinya. Perjalanan panjangnya yang penuh penderitaan menjadikannya lambang hidup dari nostos algos, penderitaan karena merindukan rumah yang tetap jauh, meskipun hanya berjarak satu badai atau satu malam pelayaran. Ratus-ratus tahun kemudian, pada abad ke-17, seorang dokter asal Swiss bernama Johannes Hofer mengambil inspirasi kuno ini dan memperkenalkan istilah nostalgia. Hofer menggunakannya untuk menggambarkan kerinduan mendalam yang dirasakan oleh para prajurit Swiss yang ditempatkan jauh dari tanah air mereka. Para prajurit ini, meski secara fisik bertahan di medan perang asing, mereka hampa secara emosional. Kerinduan mereka bukan hanya terhadap kenyamanan rumah, tetapi juga terhadap dunia yang mereka kenal sebelum perang. Ada masa lalu yang seakan-akan tampak murni, di mana kehidupan merasa sederhana dan cinta terasa pasti. Meski pada masa itu, nostalgia dianggap sebagai penyakit yang melemahkan jiwa, sebuah penderitaan batin yang membuat penderitanya tidak mampu berfungsi untuk berperang dan menjadi tidak rasional. Banyak prajurit menjadi murung, terobsesi untuk perang, dan percaya bahwa tanpa kembali mereka akan terus merasa terpecah dan tidak utuh. Namun, seiring waktu, makna nostalgia berkembang dari pengalaman yang sepenuhnya menyakitkan menjadi sentimen masa pahit yang membentuk cara kita renungi masa lalu. Kini, nostalgia tidak hanya berarti kerinduan akan tempat tertentu, tetapi juga kebutuhan untuk menangkap kembali esensi momen-momen yang pernah mendefinisikan diri kita. Nostalgia modern dipenuhi dengan sukacita dan kesedihan sekaligus, sukacita karena mengingat momen indah dan kesedihan karena menyadari bahwa momen itu telah berlalu. Sebuah lagu masa kecil atau aroma parfum yang terlupakan dapat membawa pikiran kita kembali ke tempat yang kini hanya ada dalam kenangan. Ya, nostalgia bukan perjalanan pulang secara harfiah, tetapi perjalanan batin melalui ingatan dan perasaan menuju rumah dalam diri kita sendiri.
nostalgia menunjukkan bahwa manusia bukan hanya makhluk masa kini. Kita membawa serpihan-serpihan tempat, orang, dan momen-momen yang membentuk kita. Dan serpihan-serpihan itu selalu berdialog dengan diri kita yang sekarang. Dalam kondisi tertentu, ada rasa sakit yang aneh dan diam-diam menyelinap ke dalam hati mereka yang merasa terasing, baik dari tempat, waktu, maupun keadaan. Kerinduan yang lembut namun menguasai, sekaligus juga tidak dapat memberi. Ya, di kedalaman nostalgia, di sana seperti ada yang mengajarkan bahwa tidak ada kepulangan yang sempurna dan tidak ada kepulangan sesungguhnya. Seperti Odysseus yang mendapati Ithaca telah berubah setelah kepulangannya, kita pun pada akhirnya harus menerima bahwa melangkah pulang kepada masa lalu tidak akan pernah menjadi hal yang sama. Namun, sekali lagi, nostalgia bukanlah sebuah semacam rasa terhadap hari ini. Ia adalah sebuah keretakan yang disebabkan oleh ruang yang mengembang dan sekaligus oleh waktu yang menciut di dalam jiwa seseorang. Sehingga kesadaran yang menyembul bukan lagi merupakan kesadaran akan kehari-inian atau kehari depanan, melainkan seakan-akan sebuah pandangan akan alir sungai yang tiba-tiba naik ke gunung kembali di dalam tetesan air mata. Ia adalah semacam kenangan yang bersinar di tengah menyamarnya kesadaran akan hari ini dan masa depan. Dan ya, mungkin yang dimaksud oleh Martin sebenarnya bukanlah sebuah spirit nostalgia, tetapi lebih tepatnya sebuah spirit yang dalam tradisi Jepang disebut sebagai Mono no Aware. Atau mungkin juga Martin yang kita dapati menulis hari ini sebenarnya telah menjelma menjadi hantu dari masa depan, yang sedang menjalani proyeksi astral ke masa lalunya kini, sebab tubuhnya telah beberapa hari lagi mati.